Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ayat yang akan disampaikan pada sore hari ini seterusnya yaitu ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah sehingga bisa hadir dan mempelajari Al-Quran. Yang satu ini mudah-mudahan mendapatkan tambahan taufik dan hidayah sehingga dengan ayat ini Allah meninggikan derajat kita. Amin Allahumma. Amin. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman? Orang yang percaya tanpa ragu di dalam menyikapi firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah. Itu percaya tanpa ragu. Definisi iman itu sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak. Tapi diperkecil sama Ustaz sendiri. Gimana caranya supaya ketika diperdengarkan bisa menyikapi, bisa dijadikan pedoman bahwa katanya iman itu percaya tanpa ragu. Gampang tidak? Gampang. Percaya tanpa ragu, artinya yakin seyakin-yakinnya bahwa apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya semuanya benar dan tidak ragu. Ini hebatnya. Kalau sudah tidak ragu apa? Sami'na wa ata'na. Jadi gampangnya seperti itu mengambil pelajaran. Kenapa? Karena sudah ada statement bahwa kita mempelajari ilmu yang tidak ada di keraguan-raguan di dalamnya, sehingga penyikapan iman kepada apa yang disampaikan itu benar-benar masuk ke dalam hati. Karena tempatnya iman di dalam hati. Tinggal pemikirannya bagaimana memasukkan ilmu ke dalam hati setelah dicerna oleh akal, dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, diucapkan oleh lisan dan digerakkan oleh perbuatan. Itu iman. Jadi percaya tanpa ragu itu sikapi, ya. Apa iman itu kepada Allah? Iman itu adalah percaya tanpa ragu. Sudah cukup. Apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasulullah, ma atakumur rasul fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintah, apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, ambil saja. Jangan berargumentasi, jangan sok pintar. Kenapa? Karena ini sudah benar. Paham? Ya. Nah, ini berseru Allah SWT kepada kita yang beriman. Siapa? Ya kita yang beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, yang beriman kepada malaikat-malaikat Allah, yang beriman kepada rasul-rasul Allah, yang beriman kepada hari kiamat, yang beriman kepada takdir gada akhiri wa syari'i min Allah. Jadi 6 ya iman itu, bagian iman itu ada 6. Jika kita sudah beriman, sudah semuanya sikap. Iman kepada Allah, keberadaan Allah ada. Siapa yang beri makan? Allah. Siapa yang menghidupkan kita? Allah. Siapa yang memberikan kekuatan jalan? Allah. Siapa yang bisa memperlihatkan kita dengan mata? Allah. Semuanya Allah. Apapun saja yang disampaikan atau yang ditanyakan oleh manusia tentang masalah diri kita atau keberadaan kita atau apa yang ada di sekitar kita, kita jawab Allah. Nah, itu iman dan lain sebagainya. Ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman di antara kita, mudah-mudahan semuanya, ya, anfiqu mimma razaqnakum min qabli. Berinfaklah kamu, nafkah terhadap apa yang kami rezekikan kepadamu min qabli ayyatiya yaumun,
sebelum datang suatu hari la bai'un fihi, yang tidak ada jual beli lagi di dalamnya. Wala khullatun, dan tidak ada persaudaraan lagi. Wala syafa'ah, dan tidak ada syafaat lagi. Wal kafiruna humud dhalimun, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Jadi orang ingkar ya terhadap ayat ini, tidak mau menginfakkan rezekinya karena kepelitannya, itu ingkar nikmat namanya. Ya. Jadi orang yang ingkar nikmat itu orang yang zalim. Orang yang bakhil itu, orang yang cerai itu zalim terhadap dirinya sendiri. Kita punya uang, ya, ditaruh, dikumpulkan, kamu mati, siapa yang pakai? Kalau dipakai istrimu baik, dipakai anakmu baik, kamu dapat pahala. Tapi kalau dibuat maksiat, kamu dosa. Kenapa? Karena keberadaan uang yang tidak diinfakkan. Infak itu menolak bala. Kalau kamu berinfak, ya Allah saya berinfak sekarang. Untuk siapa? Untuk istri saya supaya taat kepada saya infak. Ya Allah saya infak untuk supaya ayah dan ibu saya selamat dari siksa kubur. Saya infak ya Allah, saya mau berangkat ke sini supaya selamat, tidak ada kecelakaan. Ya Allah saya infak supaya istri saya yang hamil ini lahir dalam keadaan selamat. Infak. Karena bisa infak itu karena kamu itu diberi oleh Allah. Kalau kamu tidak diberi, kamu tidak punya. Betul tidak? Kenapa? Kalau ketika kamu diberi, kamu cerai, kamu bakhil. Apa alasannya? Apa kamu berjalan? Karena kamu mencari? Karena kamu bekerja? Kalau kamu sakit, bisa bekerja? Siapa yang menjadikan kamu itu bisa bekerja? Nah, Allah nyuruh infakkan supaya kamu tidak paham. Jadi infak ini adalah sesuatu yang perlu diniatkan. Ya Allah saya infak untuk ini. Saya infak supaya anak saya menjadi anak yang saleh-salehah, supaya anak saya ini lulus ujian, supaya anak ini jadi anak yang berbakti kepada orang tuanya dan sebagainya. Jadi gampang. Jadi menyikapi hidup itu mudah sekali. Mudah sekali. Tinggal bagaimana kita menyikapi dan mau berbuat sesuatu yang baik. Berbuatlah. Karena kamu itu baik. Islam itu ajarannya baik. Karena itu kebaikan itu dibenturkan dengan hal-hal yang baik. Sokong sesuatu yang baik itu untuk kebaikan demi dirimu, dunia bahagia dan akhirat bahagia. Itu. Jadi kebaikan itu senantiasa harus bersama kita. Nabi Muhammad SAW itu siap menderita asalkan orang lain itu bahagia. Kalau kamu bisa menyikapi seperti itu sudah luar biasa kamu sikapnya dalam keimanan kamu kepada Allah. Dan itulah yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala secara kontan dan spontan. Jelas? Ini penting ya. Kadang-kadang orang itu walaupun dikasih tahu tidak mau tahu, itu bahaya. Itu namanya ya tidak menyikapi keimanan yang ada dalam hati. Jadi semangat membara dalam hati untuk keimanan itu terus berkobar. Jangan mati. Kenapa? Ada hati yang iman itu bisa mati karena sebab apa? Diperkecil. Contoh misalkan ada orang mau buat masjid, ayo buat masjid ini sokongan. Semua orang nyokong 100.000, 200.000, ada yang 1 juta. Ini 2.000, buat apa 2.000? Buat dosa nyokong kamu. Kalau cuma 2.000, buat apa? Tak nyelain, ya enggak? Yang penting nyokong, yang penting ya. Kamu menghina dirimu sendiri. Kamu punya, ya cuma nyokong 2.000, buat apa? Kamu sendiri tidak mau 2.000. Ya. Coba misalkan ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 2.000. Ngemes one. Apa yang diambil? 100 apa yang 2.000? Berarti 2.000 itu ditaruh untuk diberikan kepada yang mau. Kenapa? Karena aku ini tidak mau sebenarnya di sini. Jangan-jangan ada pengemis ketika tidak ada 2.000-an ngambil yang 10.000. Eban dong. Ya. Itu sikap bakhil. Sikap bakhil ini tidak bisa kaya. Ya cuman itu adanya uangnya. 100.000, 50.000, 20.
Seterusnya begitu, tidak bisa kaya. Orang yang kaya itu bila benar ada 100.000, 50.000, 20.000 ya. Ya, yang diambil ada pengemis yang diambil 100.000 nih. Ada masjid yang 100.000 yang diambil. Kalau lebih baiknya diambil bagi semuanya, Allah turunkan semuanya. Menyikapi yang semacam ini memang berat. Kenapa? Kamu beranggapan saya mencari beb susah beb dari pagi beb udah segini masa bagi kepin untuk bini untuk anak. Nah kalau kamu mau mengurus silakan urus. Kamu tidak cukup juga. Paham? Nah kalau kamu ini nih kasih ini tidak cukup ini tidak cukup bagi kepin lah. Jadi dating dia punya. Itu langsung balasannya Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang nyaut atas ayat ini. Wahai orang yang beriman, infakkanlah, berarti perintah ini. Berikanlah, kosongkanlah kantongmu, nafkah. Nafkah itu kosongkan. Kalau kamu punya uang 100.000, ambil. Ya, yang di kantong 100.000 ini diambil, diberikan kepada dikosongkan. Itu nafkah. Kosongkan, ambil itu, kosongkan semua, ambil semuanya. Ya, ambil. Kasihkan semuanya. Itu infak namanya. Mungkin ibadah, belum infak. Acer. Belajar infak. Berat tidak? Cuma banyak enggak dia. Pas keluar kepin. Paham? Ambil sedikit. Coba kamu ke mall. Bawa berapa? 500? Tak cukup. Istrimu ambil, bang. Ke mall bang, sekali-kali bang. Iya, masa cuma belanjanya di sini. Ya cek ke mall, nyambi berapa? 200? 1 juta dibelanjakan tidak ada masalah. Demi membahagiakan sang istri dan anak. Nah, katanya Allah bahagiakan aku dengan infakmu. Ya, bisa. Allah bahagia bukan karena sebab Allah butuh dengan uang kamu. Kamu ikut teman enggak itu perintah, kan gitu cuman. Jadi kamu kalau perintah, kenapa Allah akan membalas lebih banyak? Karena Allah tidak butuh dengan uangmu, cuman butuh dikerjakan perintahnya supaya kamu itu dianggap mendengar seruan Allah. Kenapa? Karena berinfak. Paham? Nah ini. Nah, kalau kamu sudah tidak mau diajak untuk berinfak, ya akan datang suatu hari yang kamu sudah tidak bisa jual beli. Orang yang menjual beli itu ada untungnya tidak? Saya punya ini, Hardy. Beli 50.000, saya jual 100.000. Untung tidak? Orang yang berinfak untung tidak? Kalau infak 10.000 datang 100.000, betul tidak? Ini katanya Allah. Kalau sudah tidak berinfak, kamu 10.000, maka yang 100.000 tidak akan datang. Berarti jual beli itu sudah tutup. Kamu sudah tidak akan. Nah, kalau manusia sudah mati, sudah tidak ada bisa berinfak. Wala khullatun, dan tidak ada persaudaraan lagi. Dulu satu sama lain memberikan satu pinjaman. Kalau sudah mati, berhenti, sudah tidak bisa memberikan pinjaman. Kenapa? Karena mati. Sehingga dia tidak bisa meminjamkan lagi. Demikian juga wala syafa'ah, dan tidak ada syafaat lagi. Kenapa? Karena infak itu akan memberikan syafaat. Membentengi diri daripada hukum-hukum Allah di alam kubur, di mahsyar, di timbangan, di sirat sampai masuk surga. Itu infak. Makanya di surga itu ada pintu infak, yang pintu infak itu ya tak selak. Mun pintu salat selak, pintu haji selak, rebuk. Tapi pintu infak agak kamu ada baik TV ada orang. Kenapa? Sekone itu infak. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang-orang wali itu banyak yang berinfak. Kenapa? Aku tidak mau berebut masuk surga. Kenapa? Karena jalan infak itu, jalur infak, pintu infak itu sedikit orang. Sallallahu alaihi wasallam. Mensolat tuh ceng bojengan. Ayo berjamaah. Ya, salat tarawih. Salat tarawih jami'atan rahimakumullah. Pertama. Kompak. Sombongan masjid tak kompak.
Menpera baris. Betul, tidak apa-apa. Tapi biasanya orang itu kalau mau masuk masjid, apalagi masjidnya belum selesai, bawa uang. Ya. Tiba-tiba masuk masjid, rapi, tidak ada apa-apa. Ya. Tiba-tiba masuk mall, apa sih, dompet kayak tebel lah. Jangan seperti itu. Ya. Nah, jadi jangan sampai tidak mendapat syafaat dengan apa yang kita berikan. Berinfaklah kamu kepada jalan Allah SWT. Wal kafirun amut zalimun. Orang yang ingkar, orang kafir itu, yang ingkar nikmat itu, yang cerai itu, ya, humud zalimun. Itulah orang-orang yang zalim terhadap dirinya sendiri, tapi tak apa ngerasa. Apa ngerasa apa? Mun cerai tak kurang PC, tak luang PC, padahal berkurang, tetap berkurang. Kalau berkurang karena sudah dimakan, yang keluar yaitu sudah hasilnya. Paham? Nah itu. Mudah-mudahan ya sedikit yang disampaikan ini diberkahi Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.